Nah, kas setara kas itu adalah apa? Jadi uang tunai dan saldo simpanan yang ada di bank. Jadi cash on hand maupun cash on bank. Terus yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah yang sangat likuid. Jadi setiap saat ini bisa dipakai untuk melakukan pembayaran. Terus termasuk juga kas yang meliputi uang yang harus dipertanggungjawabkan, yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam kas. Jadi ini adalah saldo-saldo yang ada di bank, dan mungkin misalnya di bendahara penerimaan ada kas yang belum disetorkan ke Kasda. Jadi ini adalah uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi laporan fungsional bendahara penerimaan itu dimungkinkan ada kas di bendahara penerimaan, sehingga ini harus kita laporkan juga, karena ini sebenarnya ketika sudah diterima oleh bendahara penerimaan walaupun belum disetorkan ke Kasda, ini juga sudah menjadi hak. Nah, ini kas, ini ada kas di Kasda, di bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan kas di BLUD. Terus yang dianggap setara kas itu adalah apa? Jadi adalah investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan. Makanya dulu di subitnya Mas Christian itu ketika melakukan deposito, sekarang di bidang perbendaharaan, itu kita depositonya mesti 1 bulan rollover. 1 bulan rollover itu ketika jatuh tempo tidak kita cairkan, itu diperpanjang secara otomatis. Nah, ini adalah dalam rangka manajemen Kasda saja. Jadi setiap saat ketika misalnya SKPD ini yang mengajukan SP2D ini sangat banyak dan Kasda kita kurang, ini kita mencairkan deposito adik-adik. Jadi kita itu dari sisi manajemen Kasdanya, jadi kayak bendahara benar, dalam artinya bendahara daerah gitu ya. Ketika nanti ada kelebihan kas, kita investasikan dalam bentuk deposito, menghasilkan bunga deposito, menambah pendapatan daerah. Tapi ketika kurang deposito itu akan kita cairkan. Jadi biasanya di bulan-bulan akhir tahun ini kan banyak SKPD yang mengajukan SP2D gitu kan, Kasda kita kurang gitu. Nah, ini kita mencairkan deposito. Terus bisa juga dalam bentuk surat utang negara atau obligasi daerah. Jadi surat utang negara ini dulu kita pernah menunjuk bank kustodian, masih ada di Trio Reneng ya. Bank kustodian. Bank kustodian ini adalah secara aturan IPMK kan biasanya bidang pelaporan ini menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat di Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 20 itu. Sampai sekarang masih nggih Mbak Sam? Masih. Nah, ketika laporan itu terlambat dan rata-rata kas daerah kita itu melebihi rata-rata kas nasional, maka pendapatan transfer kita itu ditunda selama 3 bulan. Ketika itu terjadi, bentuknya surat utang negara ini. Nah, kalau yang terkait dengan kas daerah, nah ini kita kupas satu-satu lagi. Kas di kas daerah ini memang real yang ada di RKUD, terus ada potongan pajak dan lainnya. Kas transitoris, jadi kas transitoris ini biasanya di rekening penampungan. Rekening penampungan misalnya kan pendapatan pajak daerah, ya kan? Ini kan biasanya akhir hari kerja harus dilimpahkan ke kas Kasda semuanya. Tapi ini kemungkinan ketika sudah tutup jam kas dan itu biasanya akhir bulan sering terjadi selisih ya Pak, sampai sekarang masih terjadi. Nah, ini ketika akhir bulan sudah jam kas tutup, ini biasanya masuk ke bulan berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan kas transitoris di rekening tabungan penerimaan pendapatan. Ini ada di BPKAD, di Dinas Perdagangan kayaknya ada, Dinas Pasar itu yang retribusi pasar. Ini juga punya rekening penampungan seperti itu. Nah, ini adalah kas di bendahara penerimaan. Jadi kas di bendahara penerimaan kan ketika bank sudah tutup kan menyetorkannya hari berikutnya. Ketika itu bulan berjalan tidak masalah karena semuanya nanti akan dilaporkan di laporan fungsionalnya akhir bulan. Tapi ketika itu lewat bulan ini kan menjadi masalah gitu ya, apalagi lewat tahun. Nah, ini yang sering menjadi selisih pada waktu pendapatan. Ini ada kas di bendahara penerimaan karena belum disetorkan ke Kasda. Terus kan di bendahara pengeluaran, jadi sisa UP di UTU. Ini kalau akhir tahun ini semuanya harus disetorkan ke Kasda. Kayaknya sekarang tidak ada yang pernah terlambat ya Pak Sam? Tahun ini nggak ada ya, semoga tidak.
Terus pajak yang belum disetor, jadi titipan PPh 21, 22, 23. Kalau yang di BLUD ini ada kas tunai, kas di bank, juga ada pajak yang belum disetor. Nah, kemungkinan ada uang muka pasien atau titipan lainnya. Jadi uang muka pasien itu walaupun jarang terjadi, tapi pernah. Misalnya ada pasien yang misalnya disampaikan kalau salah satu keluarganya mau mengadakan operasi atau apa, itu biasanya ada yang nitip. Ini jumlahnya biasanya cukup besar, walaupun jarang, tapi biasanya nominalnya besar-besar gitu, puluhan juta biasanya. Nah ini ada. Terus yang dianggap tadi setara kas adalah deposito yang kurang dari 3 bulan sama surat utang negara atau obligasi daerah. Nah, pengakuan dan pengukurannya kapan? Jadi kas ini diakui pada saat masuk ke RKUD, ke Kasda. Terus kas dicatat sebesar nilai nominal disajikan secara rupiah ya. Kalau terdapat uang valuta asing, ini belum pernah kayaknya dikonversi ke rupiah, tapi secara teori tetap dimungkinkan. Misalnya ada warga negara asing yang membayar pakai mata uang selain rupiah. Terus dari sisi penyajian, kas dan setara kas ini disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Makanya kenapa tadi di SKPD tidak menyusun laporan arus kas, karena mereka tidak mengelola kas sendiri, karena akhir tahun anggaran semua sisa UP, GU maupun TU ini harus disetorkan ke Kasda, balik lagi ke Kasda. Dan mulai tahun 2020 ya Pak, deposito harus naik tarik Kasda semua itu ya, tahun 2020. Jadi kalau dulu ini biasanya di akhir tahun itu kita masih punya kas di RKUD dan saldo deposito. Tapi karena ada aturan gitu ya, semua deposito akhir tahun ini harus dicairkan ke Kasda semua. Jadi hanya single account. Ini sesuai dengan PP 59 tahun 2007. Terus mutasi antar pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena ini kegiatan hanya kantong kanan masuk ke kantong kiri. Jadi misalnya dari kas di RKUD ke deposito misalnya kayak gitu. Ini tidak dilaporkan secara khusus, cuman masih kas dan setara kas, satu rekening teman beda sub rekening. Terus di CALK ini mestinya dirinci di lampiran caleg. Kalau adik-adik memperhatikan di lampiran caleg ini kan biasanya dirinci kas itu, kas di misalnya di BLUD kan dirinci dari RSUD berapa, RS Pratama berapa, dari Puskesmas berapa, Taman Pintar sekarang Taman Budaya ya, Taman Budaya berapa. Terus terkait dengan kebijakannya, ini untuk kebijakan akuntansinya seperti apa sama informasi lainnya, misalnya ada titipan-titipan seperti itu, ini harus kita ungkapkan. Terus kalau terkait dengan pihak-pihak yang terkait, ini siapa saja yang mengelola kas? Ini di SKPD ini adalah PPK SKPD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran. Kalau di PPKD ada PPK PPKD. Kalau sekarang sudah nggak ada karena apa? Tadi bansos hibah itu sekarang anggarannya sudah ada di SKPD. Sedangkan yang kita selaku PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah, ini kita hanya mengampu bantuan belanja tak terduga, sama nanti kalau misalnya ada subsidi ini nanti anggarannya kalau misalnya jadi dan disepakati oleh Dewan, ini nanti anggarannya di BPKAD belanja subsidi. Terus ada belanja penerimaan, bendahara pengeluaran dan BPKAD itu sendiri. Terus dokumen yang digunakan ini penerimaan kas, jadi bukti TBP biasanya, bukti penerimaan kas sama bukti pengeluaran kas kalau untuk yang ini STS. Nah jurnalnya, jurnal standar. Kalau tadi pada waktu kita menerima kas dan tidak ada ketetapan, ini ya berarti langsung kas pada pendapatan. Tapi kalau misalnya ada ketetapan, misalnya SPPT PBB, ada surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, itu berarti piutang pada pendapatan. Nanti pada waktu diterima berarti kas pada piutang. Ini jurnal standarnya. Kalau terkait dengan beban,
Ini pada waktu kas keluar ini ada di sisi kredit, karena ini tadi kita bahas kas dan setara kas. Jadi pada waktu kas keluar ini di sisi kredit, mestinya di sisi debitnya ada beban maupun misalnya dari realisasi belanja modal berarti menghasilkan aset. Nah ini terkait kas dan setara kas sudah.